Halo, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Nah, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang lumayan bikin mikir nih. Kita punya satu artikel yang sangat menarik dari Muslimah News. Artikel ini ngebandingin langsung kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia sekarang dengan sebuah alternatif filosofis yang beda banget, yaitu paradigma pendidikan Islam. Kita bakal bedah bareng-bareng sejarahnya, datanya, sampai argumen inti dari sumber ini biar kita semua dapat gambaran utuhnya. Yuk, langsung aja kita mulai. Pernah kepikiran gak sih, apakah kampus itu sekarang cuma sekedar pabrik tenaga kerja? Ini nih pertanyaan inti yang diangkat sama sumber materi kita hari ini soal tujuan asli universitas di era modern. Maksudnya, apakah kampus itu murni tempat kita ngejar ilmu pengetahuan atau jatuhnya malah cuma jadi mesin pencetak pekerja buat industri? Nah, buat ngejawab pertanyaan tadi, pembahasan kita bakal ngelewatin 4 poin nih. Pertama, kita lihat pemicu kebijakannya. Terus kedua, kita cek kritik ekonominya lewat paradigma pasar. Ketiga, kita bahas alternatif paradigma Islam. Dan terakhir, gimana sih peran negara di dalamnya? Oke, kita langsung masuk ke poin pertama. Bagian pertama, pemicu kebijakan, yaitu menyelaraskan program studi dengan kebutuhan industri. Awal mula perdebatan di artikel ini ternyata dipicu sama rencana Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Mereka berencana mengevaluasi atau bahkan menutup program-program studi yang dianggap udah nggak selaras sama dunia usaha. Intinya, lulusan kampus didorong harus relevan sama dunia kerja zaman sekarang. Spesifiknya pemerintah minta kampus buat fokus ke 8 sektor prioritas yang dianggap strategis. Daftarnya ada kesehatan, ketahanan pangan, digitalisasi, hilirisasi industri, pertahanan, material maju, energi, dan maritim. Alasannya cukup jelas ya, sektor-sektor inilah yang diyakini bakal menggenjot perekonomian nasional secara masif. Tapi, yang bikin menarik, reaksi dari para rektor kampus ini ternyata beda-beda banget loh. Mengutip artikel sumber kita, di satu sisi, pimpinan UMM dan Unisma ngasih peringatan. Mereka bilang, pendekatan link and match yang terlalu pragmatis ini berisiko karena bisa mengancam masa depan peradaban kita. Tapi di sisi lain, UGM justru menyambut terbuka. Mereka ngaku siap buat rutin mengevaluasi, menggabung, atau merombak program studinya biar lebih adaptif sama pasar. Masuk ke bagian kedua, paradigma pasar, di mana pendidikan dilihat sebagai komoditas ekonomi. Sang penulis artikel mencoba menganalisis kebijakan pemerintah tadi lebih dalam lagi, dan ternyata mereka mengaitkannya sama sebuah fenomena global. Jadi gini, poin krusialnya itu ada di konsep knowledge-based economy atau KBE. Sumber kita menjelaskan kalau KBE ini tuh sebenarnya konsep dari negara-negara maju di OECD. Mereka memposisikan ilmu pengetahuan murni sebagai komoditas atau barang ekonomi yang distandarisasi cuma buat memenuhi kebutuhan bisnis korporat. Artikel ini berargumen, waktu perjanjian internasional seperti Gates dari WTO diratifikasi, sistem pendidikan kita otomatis ikut disetel buat sekedar nurutin apa tuntutan pasar tenaga kerja global. Coba kita flashback sedikit ke sejarahnya biar kelihatan gimana sistem ini terbentuk. Semuanya itu bermula dari krisis moneter tahun 98. Waktu itu negara kan lagi krisis, anggarannya terbatas banget. Nah, sebagai solusi, dari tahun 99 sampai 2004, kampus-kampus negeri didorong buat mandiri lewat status BHMN. Terus, evolusi status ini berlanjut sampai yang kita kenal sekarang sebagai PTNBH atau Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Tapi, sumber kita ini ngasih catatan kritis. Narasi otonomi yang sering digaungkan itu menurut mereka aslinya cuma bentuk pengalihan tanggung jawab finansial aja dari negara ke pundak kampusnya sendiri. Memang sih, dengan status PTNBH, kampus dapat kebebasan yang luar biasa. Mereka bisa bikin kurikulum sendiri, buka tutup prodi, nentuin biaya kuliah, ngelola aset, bikin unit bisnis komersial, sampai kerjasama bareng industri asing. Tapi, tunggu dulu. Sumber kita berpendapat kalau deretan hak komersial ini pada dasarnya adalah alat yang memaksa kampus buat terus-terusan memburu status bergengsi kayak world class university. Terus, apa sih target asli dari status world class ini menurut kacamata paradigma pasar? Syaratnya ternyata simple banget. Lulusannya harus cepat dapat kerja dan punya reputasi yang disukai sama industri. Nah, disinilah letak masalahnya menurut artikel tadi. Di sistem kayak gini, program studi yang sifatnya esensial, kayak tafsir, filsafat, atau humaniora, tiba-tiba dicap nggak efisien. Kenapa? Ya karena jurusan-jurusan itu nggak ngasih dampak langsung buat industri atau para pemodal. Ujung-ujungnya jurusan ini jadi rentan banget buat ditutup. Kesimpulan dari sang penulis artikel soal sistem ini tajam banget loh. Mereka secara lugas menyatakan, selama pendidikan tunduk pada kapitalisme, selama itu pula ia menjadi budak industri. Wow!
Ini adalah ringkasan dari kritik keras mereka terhadap sistem sekarang yang dinilai udah bikin kampus kehilangan ruh utamanya karena dipaksa melayani kepentingan pemodal global. Sekarang kita beralih ke bagian ketiga, paradigma Islam yang memandang pendidikan sebagai kebutuhan dasar manusia. Habis membedah kritik soal sistem pasar tadi, yuk kita lihat kerangka alternatif yang ditawarkan sama sumber materi kita. Di sini, pendidikan sama sekali nggak dilihat sebagai komoditas bisnis. Di dalam paradigma Islam, landasan filosofis kita buat belajar itu akarnya langsung dari wahyu. Menuntut ilmu dipandang sebagai kewajiban beragama buat setiap individu muslim. Jadi dorongan utamanya tuh murni buat memenuhi kebutuhan fitrah manusia supaya terus berkembang, bukan sekadar karena didikte oleh permintaan pasar tenaga kerja. Terus, buat memastikan pendidikan ini benar-benar jalan sebagai hak dasar, sumber kita mendefinisikan ulang apa itu politik lewat kacamata Islam. Politik di sini bukan sekedar ajang manajemen korporasi ya, justru politik itu diartikan sebagai cara mengatur urusan umat, yang secara khusus didedikasikan buat melindungi 8 aspek krusial peradaban manusia. Keturunan, akal, kehormatan, jiwa, harta, agama, keamanan, dan negara itu sendiri. Nah, akal di sini dilindungi dengan memfasilitasi pendidikan. Kalau kita sandingkan tujuan akhir dari dua paradigma ini secara langsung, perbedaannya kerasa banget. Paradigma pasar itu orientasinya supaya mahasiswa cepat kerja, punya reputasi bagus di mata industri, dan kampusnya dapat ranking dunia. Sebaliknya, artikel ini menjabarkan kalau paradigma Islam itu fokusnya lebih ke membangun kepribadian, ngasih pelayanan nyata buat umat, dan mencetak ilmuwan untuk kemandirian peradaban. Sangat kontras kan? Lanjut ke bagian keempat, peran negara terkait pendanaan dan visi peradaban. Mengetahui perbedaan visi tadi, pasti muncul pertanyaan pragmatis kan? Gimana sih cara sebuah negara mengimplementasikan dan membiayai visi pendidikan Islam ini di dunia nyata? Penulis artikel memaparkan 3 langkah konkret buat negara, biar bisa mandiri dan nggak gampang tunduk sama korporasi. Pertama, harus ada kurikulum yang visi misinya berbasis akidah mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Kedua, ini krusial banget, negara harus nanggung secara penuh seluruh sistem riset dan biaya operasional laboratorium. Jadi, kampus nggak pusing nyari uang sendiri lewat bisnis. Dan ketiga, negara harus pintar menjalin kerjasama sains internasional untuk menyerap transfer ilmu pengetahuan di bidang-bidang tertentu. Di dalam ekosistem yang disupport penuh sama negara ini, pendidikan tinggi punya 4 sasaran pokok. Kampus bertugas mencetak pemimpin yang kepribadian Islamnya kuat, menyiapkan ulama dan pemikir tangguh, melahirkan para peneliti demi kemandirian bangsa, dan melatih tenaga profesional kayak dokter, insinyur, atau guru buat terjun langsung melayani publik. Niatnya benar-benar murni buat mengabdi ke masyarakat, bukan sekedar mencari keuntungan di pasar global. Buat menjaga supaya ekosistem pendidikan ini nggak melenceng, artikel ini merujuk pada prinsip tata negara dari Masyru' ad-Dustur pasal 177. Ditegaskan di sana kalau kurikulum inti pendidikan itu harus tetap satu, yaitu dari negara. Lembaga swasta sangat boleh didirikan kok, tapi syaratnya mereka harus sejalan dengan visi kurikulum negara. Ini dinilai vital banget buat menjamin supaya semua sumber daya manusia yang dihasilkan benar-benar berkualitas dan amanah untuk membangun masyarakat. Nah, kita udah mengkaji habis 2 paradigma pendidikan yang saling bertolak belakang dari materi kita hari ini. Sebagai penutup, saya mau ninggalin kalian dengan satu pertanyaan provokatif yang ditarik langsung dari perdebatan di artikel tadi. Menurut kalian, pendidikan tinggi itu pada esensinya ada buat melayani kepentingan industri atau buat membangun peradaban manusia yang mulia? Sebuah pemikiran yang sangat menarik buat kita renungkan bareng. Terima kasih udah belajar dan ngikutin sesi ini sampai selesai. Sampai jumpa di ulasan mendalam berikutnya.